Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudara semuanya, mahasiswa ilmu hukum pada mata kuliah Siyasah Syariah atau Hukum Tata Negara Islam. Pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara tentang landasan ideologi bagi politik Islam atau landasan ideologi dalam menjalankan politik Islam. Sekarang kita ingin berbicara landasan hukum, historik, dan empirik negara Islam. Artinya, Siyasah Syariah ini memiliki landasan yang kuat dari sisi hukum, dari sisi historik, dan dari sisi empirik politik Islam atau negara Islam yang pernah dilakukan. Karena kita bicara tentang politik Islam, maka pastilah kemudian kita pertama kali merujuk tentang ayat Al-Quran yang memiliki muatan sebagai hak kaum muslimin untuk berpolitik. Pertama, surat Al-Ma'idah ayat 48 ayat 50. Yang sebelumnya pada ayat 47, 45, 44, 43. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ahlul kitab, pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa alaihissalam untuk berhukum dengan hukum Allah, mengatur negara, mengatur masyarakat dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian pada ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Maka aturlah, hukumlah, adililah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Setiap umat telah kami berikan kepadanya hukum dan sistem. Kalau Allah mengendaki, niscaya Allah menjadikan kalian umat yang satu. Akan tapi semuanya itu untuk menguji kalian terhadap apa yang telah Dia berikan kepada kalian. Berlombalah dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini turun untuk menjadi sistem dan hukum. Dan untuk menjadi rujukan hukum dan rujukan konstitusi dalam mengatur kehidupan manusia. Pada ayat 49 ditegaskan lagi, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan aturlah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dalam ayat ke-50 Allah menegaskan, afa hukmal jahiliyat yabghun, apakah hukum jahiliyah mereka cari, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, maka siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang yakin. Jadi Anda sebagai seorang muslim, di sana ada hukum Allah paling baik. Nggak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Lebih cocok untuk masyarakat. Karena turun dari pencipta masyarakat itu sendiri. Dan selain itu hukum jahiliyah, hukum yang didasarkan atas kebodohan, yang tidak membawa kepada kesejahteraan, tidak membawa kepada kebaikan. Ini semua landasan kuat, ya. Bagaimana kita harus berpolitik Islam. Dan landasan hukum politik Islam adalah wajib, karena dengan berpolitik kita bisa menjalankan hukum Allah. Dan hukum Allah tidak mungkin akan kita jalankan kecuali melalui politik Islam. Demikian juga dalam surat Syura ayat 10 Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Dan apa yang kalian perselisihkan dari sesuatu, apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu, fahukmu ilallah, maka hukumnya itu kembali kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Rabbku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim pasti mengakui Allah sebagai Rabb. Dan Rabb itu salah satu diantaranya menjadi rujukan daripada hukum. Ya, semua yang kalian perselisihkan, ya, umpamanya sekarang Islam teroris atau Islam paling baik, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang paling Pancasialis, balikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, landasan hukum dan historik adalah dilihat pula daripada korelasi antara Islam, negara, dan pemerintahan. Korelasi antara Islam, negara, dan pemerintahan. Di sini kita tegaskan satu, Islam bicara imamah, khilafah, dan hukum. Banyak sekali dalam Quran maupun dalam hadis bicara tentang imamah. Ya. Tentang imamah. Imamah itu artinya kepemimpinan. Contohnya, dalam hadis dikatakan, sab'atun yudhillumuhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu adalah imamun adil, imam yang adil. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kaum muslimin dalam masa-masa yang genting, masa-masa fitnah, huru-hara, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau komitmen konsisten dengan jama'atul muslimin, kaum muslimin semuanya, dan imam mereka. Ya. Jadi tentang imam itu banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, hadiah yang Allah berikan kepada beliau, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau imam. Imam itu berarti harus ada makmumnya, harus ada aturan kerjanya, aturan komunikasinya. Ya. Kemudian bicara tentang khilafah. Ya. Kemarin beberapa ayat Al-Quran sudah kita tegaskan, wa walladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ja'alakum khalaifa fil ard, menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Al-khilafatu ba'di thalathun, khilafah setelahku itu 30 tahun. Ya. Jadi kata khilafah itu banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilafah itu apa? Khilafah itu pengganti. Tapi dalam terminologi dikatakan khilafah itu adalah penguasa pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur dunia dengan dinul Islam dan menjaga dinul Islam. Kemudian Al-Quran juga banyak bicara tentang hukum. Ya. Bahkan ya hampir semua Al-Quran adalah hukum. Saya ingin mengatakan ketika Al-Islam, Al-Quran dalam hadis mengajari kita hidup berjamaah, dan jamaah harus ada imam, sholat harus ada imamnya. Ketika kita safar memilih imam, imamus safar. Masuk kehidupan bertahun-tahun kita tidak diajari oleh Allah untuk memilih pemimpin. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala tugas dari Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia sebagai khalifah, mengatur. Masuk nggak ada aturannya. Hukum Allah harus ditegakkan. Hukum Allah harus dijalankan. Bagaimana menjalankan hukum Allah? Perlu adanya power, perlu adanya kekuatan, perlu adanya institusi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara semuanya, sejarah Islam telah memiliki institusi negara dan pemerintahan sejak awal berdiri sampai tahun 1924 yang memiliki wilayah 2/3 dunia.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdakwah setelah 13 tahun mendirikan negara Islam atas kesepakatan warga Madinah, termasuk Yahudi, termasuk orang musyrikin. Ya. Jadi sejak 13 kenabian tahun 1 Hijriyah dan sekarang sudah tahun 1420 tahun Rasulullah punya negara dan beliau tidak wafat kecuali setelahnya langsung dibaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melanjutkan tugas beliau. Ya. Jadi 2/3 dunia, jadi Eropa dulu itu pernah menjadi satu kekhilafahan. Asia menjadi satu kekhilafahan. 2 khalifah waktu itu. Tapi ala kulli halin ya negara Asia negara bisa menjadi satu negara ya. Jadi dulu Malaysia, Indonesia satu negara. Ya, jadi Mesir itu cuma satu provinsi. Irak satu provinsi dari negara khalifah yang begitu besarnya. Nah, apakah diingkari? Dan dengan adanya khilafah dan negara selama 1420 Hijriah itu, ya, masyarakat merasakan pelindungan Islam kepada mereka. Jadi nggak ada itu pada tahun 1204. Yaitu ketika Mustafa Kemal Atatürk menghapuskan kekhilafahan. Sekali lagi saya bukan khilafah HTI, tapi real di lapangan bahwa pemerintah Islam negara Islam pernah berdiri dengan cakupan yang begitu luasnya untuk melindungi, mengamankan dengan sistem Islam. Yang ketiga, hukum-hukum dalam Islam menuntut adanya kekuasaan untuk menjalankannya. Ini penting ya. Jadi apa? Hukum-hukum Islam itu menuntut adanya kekuatan. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 itu jelas, surat Al-Hadid ayat 25 masih ingat kemarin ya, bahwa kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan yang nyata dan kitab yang benar dan menurunkan timbangan dan takaran supaya manusia tegak dengan keadilan, dan kemudian menurunkan power besi yang dengan besi itu ada kekuatan senjata yang dahsyat, ada manfaat industri yang luar biasa, supaya Allah tahu siapa yang menolong Allah dan Rasulnya bil ghaib ketika sedang dalam kondisi tidak melihatnya. Jadi semua tahu bahwa kebenaran itu tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan. Keadilan itu harus dikontrol dengan kekuatan. Hakim itu bisa punya kekuatan menghukum karena di belakangnya ada polisi, di belakangnya ada tentara. Kalau nggak ada tentara, polisi nggak bisa. Maka inilah artinya politik. Politik strategi caranya agar supaya kebenaran bisa ditegakkan. Ya, bagaimana kekuatan senjata itu mendukung kebenaran dan kebenaran membimbing kekuatan senjata. Ya. Itu yang ketiga. Jadi tegas perintah jihad, perintah amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan. Coba bayangkan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Kalau Anda melihat suatu kemungkaran, dirubah, bukan dilarang, dirubah dengan tangan. Tangan itu power. Jadi yang paling bisa bernahi mungkar itu adalah presiden, menteri-menteri, tentara-tentara, polisi, karena punya power. Ya kalau masyarakat, ulama hanya dengan lisan nasihati,
tapi nggak bisa dengan kekuatan. Maka yang keempat dalilnya, landasannya adalah ungkapan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, ungkapan Khalifah Utsman bin Affan yang mengatakan innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah melakukan perubahan dengan kekuasaan apa yang dia tidak lakukan dengan Quran. Artinya apa? Tanda tangannya presiden, tanda tangannya menteri, tanda tangannya dirjen, tanda tangannya lurah bisa merubah. Bisa memaksa orang untuk berbuat baik dan menekan orang untuk tidak berbuat buruk. Tetapi kalau Quran dibacakan ya tidak bisa merubah apa-apa. Kecuali kalau orang itu berubah hatinya kemudian mengikuti kebenaran. Jadi bisa saja Al-Quran bicara haramnya zina, haramnya LGBT, haramnya narkoba, haramnya khamr. Tetapi jika undang-undang tidak mendukung, tanda tangan penguasa nggak mendukung, nggak bisa dijalankan. Dan ini menunjukkan la yaza'u bisultan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kekuasaan. Berarti memerintahkan kaum muslimin untuk memiliki kekuasaan yang bisa dengannya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Taib, itu yang keempat, ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, ya. Secara nasional Indonesia, kerajaan Islam telah berdiri tegak sebelum adanya NKRI. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-12 miladi itu sudah tegak negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Di Nusantara itu ada sekitar 70 kerajaan Islam. Sampai di Papua itu ada kerajaan Islam. Di Bali juga ada kerajaan Islam. Ya. Jadi Indonesia ini ya dulu melalui kerajaan-kerajaan Islam. Artinya politik Islam dijalankan. Demak Islam, ya. Bahkan saudara-saudara semuanya di kota Solo kita ini ya pernah dijalankan Islam secara luas. Bahkan hudud itu dijalankan. Hudud itu dijalankan di kota Surakarta. Oleh siapa? Oleh Pakubuwono IV. Jadi Pakubuwono IV itu pernah mengumpulkan para kiai-kiai, para ulama-ulama, diantaranya Imam Syuhodo yang sekarang namanya menjadi nama pondok pesantren itu, ya. Mereka merumuskan hukum pidana, hukum perdata, dan itu dijalankan di negara Keraton Surakarta. Artinya apa? Tidak ada yang aneh. Tidak ada aneh. Karena memang dulu pernah. Jadi bahkan syariat Islam dijalankan. Lah, yang memberhentikan itu adalah Belanda. Ya, Belanda yang tidak suka dengan hukum Islam. Maka kalau orang tidak suka hukum Islam ya kelakuannya Belanda. Kelakuannya penjajah. Saudara semuanya, saya ingin bicara ini dalam rangka apa? Memberikan landasan kuat bahwa hukum Islam itu sangat wajar, sangat fitrah, sangat konstitusional, ya. Dan itulah teriakannya Bung Tomo, teriakanlah Jenderal Sudirman untuk mengamalkan Islam, ya. Jadi politik Islam itu hak saudara sebagai seorang Muslim, sebagaimana kewajiban Anda sebagai seorang Muslim. Maka kalau komunis ingin menguasai Indonesia, kapitalis ingin menguasai Indonesia, dan mereka merasa paling berhak, ya sebetulnya yang paling berhak adalah kaum muslimin. Karena apa? Indonesia kalau sesuai dengan apa yang mereka katakan, 85% itu kaum muslimin. Maka sudah wajar dong
kaum muslimin itu menunjukkan keislamannya, ya, jangan munafik, yang menunjukkan keislamannya untuk meminta supaya mereka diatur dengan hukum Islam. Kemudian itu yang ke-5, ya, kerajaan-kerajaan Makassar dan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi pahlawan nasional seperti Hasanuddin, ya, itu kan Islam, ya. Ada Jaziratul Muluk, ya. Muluk, Maluku itu kan artinya muluk. Muluk itu raja-raja Islam. Oke, kemudian yang ke-7 adalah kita tahu Dekret Presiden 59. Jadi Indonesia itu pernah menjadi negara serikat. Ketika menjadi negara serikat, maka Pancasila tidak digunakan, UUD 45 tidak digunakan. Nah, kembali Pancasila dan UUD 45 itu setelah kembali kepada NKRI, ya. NKRI itu diinisiasi oleh siapa? Muhammad Nasir, tokoh Masyumi, ya. Dan ketika negara Indonesia Serikat tidak becus, maka dibubarkan oleh presiden. Nah, ketika itu berarti kosong, belum ada undang-undang dasar. Kemudian dekret presiden menegaskan kembalinya Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Soekarno menjelaskan bahwa dalam dekret presiden itu Undang-Undang Dasar dijiwai Piagam Jakarta. Ya, jadi Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 45, perlu Anda ketahui, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Maka kemudian apa? Lahirlah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu amanah Piagam Jakarta yang dikuatkan oleh dekret presiden 59. Ya. Jadi dekret presiden 59 jelas, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas, yang mengatakan apa? Bahwa Indonesia itu berkedaulatan rakyat. Jadi rakyat harus berdaulat, ya, berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdasarkan pertama ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan tauhid. Jadi Indonesia itu konstitusinya berdasarkan tauhid, dan sila pertama Pancasila itu menjiwai sila-sila berikutnya. Jadi ketuhanan Maha Esa itu dasar daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak mungkin manusia itu adil dan beradab kecuali mengimani dan mau menerima ketuhanan yang Maha Esa. Demikian jika persatuan Indonesia, demikian juga kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dalam perwakilan, ya, itu semuanya harus berdasarkan apa? Agama, tauhid, ya. Kemudian yang nomor 8, ya, ada kaidah besar. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban jika tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya, pamannya kita tidak bisa membela keadilan, menegakkan keadilan. Kita tidak bisa membela orang-orang yang terzalimi kecuali dengan kekuatan. Ya, kecuali dengan power, kecuali dengan kekuasaan. Maka politik Islam dalam pembahasan kita kali ini adalah dia sangat wajar. Bahkan dia sangat konstitusional. Ya, dia diakui oleh negara, dia diakui oleh konstitusi, dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan telah dipraktekkan oleh para sahabat. Dan ketika Rasulullah SAW
berpidato di akhir hayat beliau setelah selesai haji wada, beliau mengatakan ya dengan rumusan bagaimana negara Islam itu, penghapusan riba, kapitalisme dalam keuangan, menghapuskan balas dendam, ya, kemudian mengukuhkan dan mengokohkan kehormatan dan darah seluruh rakyat, ya, dan tidak boleh ditumpahkan, ya. Itu semuanya merupakan penegasan bahwa saudara semuanya, politik Islam itu adalah milik kita semuanya, ya. Jadi semuanya tergantung dakwah berpolitik, ya, dakwah dalam berpolitik Islam, ya. Jadi kalau komunis merasa paling berhak untuk mengatur Indonesia dengan komunisnya, kemudian liberal, sementara Islam yang paling baik, paling sempurna, dan satu-satunya yang benar, dan kaum muslimin jumlahnya mayoritas, dan kaum muslimin punya historik mendirikan kerajaan Islam di Indonesia, maka apa salahnya kalau kita semuanya berlomba dalam memberikan kebaikan di Indonesia dengan melakukan politik Islam, siasah syar'iyah. Demikian saudara semuanya apa yang bisa sampaikan dalam perkuliahan hari ini, yaitu landasan hukum, landasan historik, landasan fakta, pengalaman, empirik tentang politik Islam. Ya, mudah-mudahan ya Anda memahami benar. Jadi keyakinan Anda, iman Anda, agama Anda, ya, konstitusi negara Anda, ya, itu menuntut Anda untuk berpolitik Islam, ya. Sehingga jangan sampai ada yang mengatakan PKI yang ingin merubah Pancasila dikatakan oleh busuk, ya, bahwa dia PKI itu berideologi komunis. Nah, ini jangan sampai kemudian ada yang mengatakan pemimpin Indonesia ini mengatakan Cina itu maju karena komunisnya. Semuanya itu dikarenakan apa? Karena tidak ada suara Islam yang menyuarakan kebenaran. Begitu saudara, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.